Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelas 6 bertemu lagi dengan Mr. Dani. Mr. adalah guru PJOK di SDIT Modern Nur Rahman. Oke, kita akan belajar. Oke, teman-teman, kelas 6 materi PJOK kali ini adalah kita akan belajar gerak dasar atletik. Oke. Gerak dasar atletik dengan indikator yaitu memahami konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik seperti jalan, lari, lompat, dan melempar. Oke teman-teman pasti sudah bisa dengan lari, jalan, melompat, melempar, karena sebelumnya di kelas 5 kita sudah belajar vertical jump. Vertical jump itu adalah cara mengukur suatu loncatan, ya. Itu cara mengukur suatu loncatan. Oke. Di sini Mister akan memberikan contoh lari, contoh jalan. Yang pertama kita jalan dulu. Contoh jalan, contoh lari, contoh melompat dan melempar. Oke, teman-teman. Yang pertama contoh jalan. Oke. Jalan, teman-teman harus tahu dulu apa itu jalan, ya kan? Jalan itu adalah menggerakkan anggota tubuh kita, terutama pada kaki. Jalan, lari itu berhubungan dengan kaki dan tangan. Jalan, contohnya jalan seperti biasa. Bisa kan jalan seperti biasa ya? Contohnya seperti ini nih, jalan. Tapi teman-teman harus ingat, ketika jalan ini postur tubuh yang perlu diperhatikan dan pandangan ke depan, postur tubuhnya tetap tegak, gak bungkuk kayak gini ya, tapi tegak. Pandangan ke depan dan penuh percaya diri, ya, terutama untuk kaum laki-laki nih. Oke, kaum Adam atau Ikhwan ya, Ikhwan. Jalan santai, jalan normal ya, tangan tetap ada di posisi garis line pundak ke bawah, jalannya ya. Tapi ingat, tetap tegak, badan tetap tegak, nggak boleh bungkuk kaki, pandangan lurus ke depan. Itu contoh jalan ya. Kalau untuk lari bagaimana? Nah, lari teman kan udah tahu teman-teman nih. Lari ini kan ada lari tempat, ada lari santai, jogging juga termasuk lari kecil, ada lari sprint. Lari sprint itu lari cepat. Nah, kalau lari yang perlu diperhatikan adalah postur badan. Lari itu hampir sama seperti jalan, cuma dia lebih cepat. Gerakannya lebih cepat. Kalau lari itu berhubungan dengan tangan. Tangannya harus ada di atas dada. Dua-duanya ada di atas dada. Ketika kaki kanan melangkah, yang diayun tangan kanan ke belakang diayun. Oke, ketika kaki kiri melangkah, tangan kiri yang diayun, tapi tangan kanannya pindah ke depan. Contohnya seperti ini. Contoh berlari, ya. Contoh lari seperti ini. Tapi perlu diingat, ketika lari usahakan badan ini mencondong ke depan. Jadi tidak seperti ini kalau lari. Kan ada teman-teman kalian yang lari seperti ini. Ada yang tangannya seperti Naruto. Lari seperti Naruto. Jadi kaki doang yang gerak, tangannya seperti ini. Kalau lari tetap usahakan tangannya diayun. Oke. Mister contohkan lari. Oke, kalau lari sprint otomatis badan condong ke depan, kepala condong ke depan. Oke. Lari seperti ini. Itu adalah lari. Lari seperti ini. Oke. Itu lari. Nah, teman-teman, setelah lari kita akan belajar. Mister kasih contoh melompat. Dalam melompat ini yang harus diperhatikan adalah kaki, terutama ketika pendaratan. Tumpuan mana yang paling benar? Sebenarnya ketika bertumpu setelah melompat itu semuanya benar, cuma resikonya beda-beda.
ketika kalian melompat, bisa kan melompat, contoh melompat seperti ini, tangan di bawah, jongkok dan berdiri ke atas. Itu adalah melompat, karena kita sudah belajar kemarin vertical jump melompat. Tapi ketika tumpuan masih banyak yang salah, ya. Mister benarkan di sini, ketika tumpuan, mohon maaf, gunakan kaki bagian yang paling depan telapaknya untuk tumpuan mendarat, jangan di bagian tumit di belakang. Kenapa harus di depan, Mister? Karena di depan ini untuk mengurangi resiko cedera. Kalau nggak percaya bisa dicoba lompat dari, ya katakanlah tinggi 100 meter lah, 100 meter kamu lompat, tapi tumpuannya itu berbeda. Yang pertama, tumpuan yang pertama itu kamu tumpuannya di depan, jadi usahakan agak jinjit, ya. Yang kedua kamu cobain tuh langsung, pasti ketika kaki bersamaan tumpuannya ke bawah saat mendarat itu berbeda, itu terasa lebih sakit, ya. Kalau misalkan tumpuannya yang telapak paling depan dulu, insya Allah itu akan mengurangi resiko cedera. Tapi nggak perlu kalian coba, cukup lompat biasa aja, lompat kecil. Cobain perbedaannya, lebih enak yang mana. Pas mendarat, apakah yang duluan? Tapi teman-teman tetap ya usahakan yang ini dulu ya, kaki bagian telapak bawah ini. Itu adalah contoh melompat. Lompat, usahakan tangan diayun ketika melompat tinggi. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh dari posisi jongkok, lompat. Oke, dan mendaratnya tumpuannya dengan telapak kaki yang agak paling depan. Itu untuk melompat. Dan untuk melempar, teman-teman pasti udah bisa, terserah melempar apa. Contohnya melempar bola. Nah, melempar bola, melempar dan menangkap. Ini balik lagi ke gerakan manipulatif kalau melempar dan menangkap ini. Contoh melempar dan menangkap. Ya, kalau menangkap usahakan tangannya seperti ini agar kuat ya, seperti ini. Kalau melempar ya terserah bisa seperti ini. Nanti melempar ini lebih khususnya atau lebih, jadi ada banyak tekniknya. Dalam melempar itu ada, di atletik itu ada lempar cakram, lempar lembing, tolak peluru, itu adalah melempar. Tapi nanti kamu akan menemukan atletik itu di SMA. Kalau di SMA, di SMP untuk masalah lempar. Ada lempar lembing, ada lempar tolak peluru atau lempar cakram ya. Nanti kalian belajar. Kalau di SD ini hanya gerak dasarnya saja. Oke, teman-teman. Mungkin cukup ya. Kalau misalkan masih kurang paham, bisa ditanyakan ke Mister langsung untuk gerak dasar atletik kali ini. Oke teman-teman, sekian materi yang telah Mister sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tetap semangat belajar PJOK-nya. Semangat, semangat, semangat.